محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله ما شاء الله لا يسب الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوءا إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة نفسه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wa sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du alhamdulillah Allah kasih kita nikmat semuanya ini hari ini bisa berkumpul di taman surga. Kenapa taman surga? Rasul pernah mengatakan, wahai kalian, bergembiralah kalian saat kalian lewat di taman surga, dan bergembiralah kalian saat kalian bisa duduk di taman surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Maka kata Rasulullah, taman surga itu adalah majelis. Taman surga itu adalah majelis di mana majelis itu mengingat Allah, di mana majelis itu berzikir kepada Allah, di mana majelis itu mengajak kita taat kepada Allah. Maka itulah taman surga.
Bahkan barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju ke majelis, Allah akan mudahkan kakinya nanti untuk menuju surganya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau mau masuk rumah, ngelewatin tamannya dulu atau pintu rumahnya dulu? Tamannya dulu. Maka ke surganya Allah, mau masuk pintu surganya Allah harus melewati tamannya dulu. Nah, tamannya ini adalah majelis. Karena kita mau masuk surga, mau masuk pintu surga itu harus ada perantaranya dulu. Gak langsung tiba-tiba masuk surga, ada perantaranya. Ya, majelis ilmu inilah perantara kita untuk sampai ke surganya Allah. Jika di majelis ilmu apapun yang kita dapat kita amalkan, lalu kita beramal soleh, kita semakin bertakwa, maka dari itu semuanya yang membawa kita kepada surganya Allah. Ini karena ukuran ilmu itu bukan di saat sudah berapa banyak majelis yang kita datangi. Ukuran ilmu bukan berapa banyak kita sudah hadir di majelis. Ukuran ilmu bukan berapa banyak ilmu yang sudah kita dapat saat kita hadir di majelis. Hari ini majelis, besok datang majelis lagi, ada majelis lain kita datang lagi. Ukuran ilmu bukan itu. Bukan banyak-banyaknya kita hadir majelis, tapi ilmu itu bagaimana saat kita hadir di majelis, kita dapat ilmu. Ilmu itu mampu membawa kita pada rasa takut dan malu kepada Allah. Ilmu itu mampu merubah diri kita. Kalau kita banyak hadir di majelis, tetapi bicara kita masih sama, masih suka gibah, masih suka namimah, masih suka merendahkan orang lain, maka ilmu itu belum menghasilkan apapun dalam diri kita. Kalau kita hadir di majelis tapi pakaian kita masih sama, pakaian di sini sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa kita. Pakaian kita masih sama, yang tidak membawa kita pada pakaian takwa, maka saya. Jadi ukuran ilmu adalah sebaik-baik ilmu yang membawa kita pada rasa takut dan malu kepada Allah. Itu ilmu, bukan yang membawa kita pada kesombongan. Karena kalau kita sombong berarti nggak manfaat ilmu kita. Ya, kita cuma punya ilmu saja. Karena kalau hanya mengandalkan ilmu saja, iblis juga pada punya ilmu. Iblis lebih berilmu lagi. Tapi di mana ilmu itu membuahkan adab? Karena ulama sepakat adab itu di atas ilmu, akhlak itu di atas ilmu. Kalau akhlak kita punya adab, akhlak kita baik kepada semua hamba-hamba Allah, semua umat Nabi Muhammad, maka itulah ilmu. Alhamdulillah. Hari ini Allah sudah kasih kita nikmat, ya, dikasih kesempatan sama Allah. Allah bangunkan kita tadi pagi semata-mata Allah pengen kasih kesempatan kita hari ini untuk beramal soleh. Cuma itu saja. Cuma itu saja kesempatannya Allah. Tadi pagi dikasih kesempatan, dibangunin sama Allah, masih dikasih nafas sama Allah. Allah cuma pengen, oh kemarin hambaku nih nggak baca Quran, ya udah dikasih kesempatan hari ini, semoga hari ini hambaku baca Quran dulu. Qurannya dibaca. Oh kemarin hambaku sholatnya nih masih diundur-undur, belum tepat waktu, dikasih kesempatan sama Allah hari ini dibangunin, dikasih nafas lagi sama Allah supaya kita sholatnya benar. Oh kemarin hambaku lupa sedekah padahal uangnya ada, hari ini dikasih kesempatan sama Allah, dikasih nafas sama Allah buat bersedekah. Dan kesempatannya cuma sampai nanti kita tidur, belum tentu besok pagi Allah kasih kesempatan lain. Belum tentu kita tidur
Ternyata itu menjadi tidur kita terakhir, karena nggak ada yang tahu. Tadi saya melewati kendaraan terakhir saya di belakang. Kendaraan kita semua itu tadi di belakang. Ya, keranda. Begitu saya lewat tadi saya diam dulu, ya Allah, ini kendaraan terakhir saya ini. Cuma ini di pundak saudara-saudara saya, bisa jadi di pundak anak-anak saya. Itu kendaraan terakhir saya. Mikir kapan ya Allah, cuma Allah yang tahu. Dia nungguin kita. Ya, jadi selama hidup yang nungguin kita siapa? Yang nungguin kita, ya kita cuma ditunggu sama waktu sholat, waktu mati, sama tuh keranda itu nungguin kita. Cuma itu doang, betul nggak? Kita hidup cuma nunggu waktu sholat, waktu mati, dan kendaraan yang ada di belakang. Udah pada punya belum bu? Kali-kali tiap hari tuh liatin, ya Allah, biar apa? Siap nggak ya Allah? Di diri masih banyak dosa ya Allah. Siap nggak kira-kira digotong sendiri? Kalau amal kita nggak baik, di atas keranda kita teriak-teriak, ya Allah jangan dulu dong, rumah saya bukan di situ. Saya belum siap untuk ada di situ. Tapi gak ada yang dengar teriakan kita, cuma malaikat saja sama Allah yang senyum-senyum. Kemana aja waktu di dunia kan gitu. Ya kali-kali kita harus liatin itu bu, sambil merenung, muhasabah. Besok-besok bikin muhasabah, depannya jangan panggil penceramah sejam, kita cuma ngeliatin keranda aja. Ngatin, zikir, nangis. Cuma itu kendaraan kita. Di atas pundak saudara kita, mungkin pundak anak-anak kita, di pundak suami di pundaknya, nggak mungkin istri bawa-bawa kan? Dan ini, Masya Allah. Hari ini Allah kasih kita sehat. Hari ini Allah kasih kita nafas. Hitungannya cuma sampai nggak tahu, waktu terus berjalan. Kita nggak tahu berhenti di mana. Kita nggak tahu berhenti di waktu yang mana. Maka setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan. Kenapa setiap waktu harus ada amal soleh yang dilakukan? Kenapa kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu? Karena kita nggak bisa ngulang waktu kemarin. Kemarin kita nggak baca Quran. Kemarin seharian Quran nggak kita buka. Atau kemarin kita baca Qurannya di sisa-sisa kita buka sosial media kita. Kenapa kita nggak bisa istiqomah? Karena kita nggak mau mengorbankan waktu untuk Allah. Waktu untuk Allah itu buat sisa-sisanya doang bu. Buat sisa-sisanya doang. Udah buka sosial media semuanya, baru deh sisanya buka Quran. Itu juga paling 3 lembar juga udah ngantuk. Boro-boro 3 lembar 5 ayat juga udah ngantuk. Kan gitu. Jadi jangan dikasih sisa Allahnya. Ibu-ibu dapat makanan sisa aja nggak mau. Betul nggak? Waktunya untuk Allah jangan dikasih sisa kita di dunia, jangan. Untuk Allah dulu, baru aktivitas buat waktunya di dunia. Karena kalau kita ngejar waktu di dunia gak akan pernah habis bu, gak akan pernah puas ya. Kita ngejar dunia ini kayak ngejar bayangan kita. Ibu-ibu berdiri di tengah matahari, lalu kita melihat bayangan kita. Coba kita kejar bayangan itu ya. Kita kejar bayangan itu, kira-kira mendekat kita akan makin menjauh. Makin menjauh. Itulah mengejar dunia. Bayangan akan menjauh dunia kan semakin menjauh. Tapi bagaimana caranya supaya bayangan itu yang ngejar kita, dunia itu yang ngejar kita, mindsetnya diputar. Coba putar balik ya. Ibu-ibu putar balik, nanti bayangan yang akan ngejar kita. Ini kalau kita ngejar akhirat, fokus kita ke akhirat, maka dunia yang akan ngejar kita. Dunia akan diikutkan sama Allah. Dunia akan diikutkan sama Allah. Tapi kalau kita ngejarnya dunia, ya akhirat gak akan ikut. Capek ngejar dunia kayak makan kuaci bu. Kenyang enggak, capek iya. Bener? Coba makan kuaci sangat
kilo, kenyang nggak? Capek? Iya. Itu ngejar dunia. Capek, nggak ada habisnya. Maka setiap waktu harus ada amal soleh yang kita lakukan. Karena setiap amal soleh akan ada batas waktunya. Kalau waktu kita sudah habis, kita nggak bisa beramal soleh kembali. Ini, maka saya, dunia sekarang nyata. Karena kita tinggal di dunia. Allah ciptakan dunia untuk manusia, tapi manusianya nggak diciptakan oleh Allah untuk tinggal di dunia selamanya. Kita cuma tinggal di dunia sementara saja, nggak tahu kapan kita. Itu tadi. Kalau udah di akhirat, baru itu akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Kalau sekarang kita tinggal di dunia, akhirat kita terlalu pede. Umur saya masih muda, nanti aja lah kalau udah tua. Padahal mati nggak nunggu tua dulu, yang muda banyak yang mati. Mati nggak nunggu sakit dulu, yang sehat banyak yang mati. Ya kan gitu. Maka dunia nyata, akhirat kita cuma jadi kita cerita dulu karena kita masih tinggal di dunia, masih menikmati dunia. Tapi kalau kita sudah mati, disitulah akhirat nyata, dunia jadi bahan cerita. Oh ya Allah, coba kemarin waktu di dunia saya sholat, coba waktu di dunia saya menutup aurat, coba waktu di dunia saya taat, saya baca Quran, coba waktu di dunia saya sedekah. Mungkin kubur saya nggak kayak gini, kubur saya nggak akan gelap, kubur saya nggak akan sempit. Ternyata memang ini tentang saya di kubur cuma itu doang, sholat, sedekah, baca Quran. Kan gitu, taat sama Allah, berbuat baik, cuma itu doang. Yang lain-lainnya yang kita kerja sama di dunia, nggak ada satupun yang nemenin kita, nggak ada. Cuma harta yang nemenin kita, amal soleh yang nemenin kita, gitu aja. Suami yang kata cinta mati juga nggak akan nemenin kita di kubur. Ibu yang cinta mati sama suami juga nggak akan nemenin di kubur, sendiri-sendiri. Maka terlambat. Saat ini Allah kasih kesempatan kita. Entah besok Allah kasih kesempatan kita atau tidak, kita nggak ada yang tahu. Saat kita tidur nggak tahu besok pagi itu Allah masih kasih kesempatan kita atau tidak. Maka kesempatan hari ini jangan disia-siain. Kasih alarm tubuh kita. Kasih alarm, jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini. Setiap jam ada alarmnya untuk kita beramal soleh. Setiap jam harus ada alarmnya kita untuk taat kepada Allah. Dikasih catatan buat tubuh kita, ini kendaraan kita, ya. Kendaraan kita sebelum masuk ke kurung batang, ini kendaraan kita yang akan kita serahkan ke Allah, yang akan bertanggung jawab selama di dunia apa yang dilakukan. Karena nanti di yaumil qiyamah tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba, akan ditanya, sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama akan ditanya umurnya, dimanfaatkan untuk apa umurnya selama dikasih oleh Allah. Takwakah, bermaksiatkah, ditanya sama Allah. Di yaumil qiyamah tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya yang kedua, hartanya. Dapatnya dari mana nih harta, dimanfaatkan untuk apa hartanya? Sedekahkah? Apa hanya disimpan? Atau untuk berfoya-foya, atau untuk bermaksiat? Ditanya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah nanti sebelum ditanya sama Allah. Tubuhnya nih, jasadnya nih, waktu mudanya dipakai buat apa? Tubuhnya ini dipakai buat apa? Ini ditanya, Bu. Ini harta kita nih semuanya. Harta bukan cuma materi saja, tapi mata harta kita, telinga harta kita, lisan harta kita, tangan kaki, semuanya tubuh ini akan ditanya. Di dunia mungkin kita bisa nutupin, bisa berbohong, tapi ada satu hari nanti di mana hari itu semua yang berbicara mulutnya dikunci, semua yang bersaksi. Ya Allah, mata saya selalu dipakai maksiat. Ya Allah, mata saya selalu dipakai berusaha melihat orang.
Ya Allah, mata saya ini, mata ini selalu dipakai, mata dia selalu dipakai buat mandang orang nih kayak nggak suka. Padahal Allah juga nggak pernah mandang kita nggak suka. Kita mau maksiat Allah tungguin bertobat. Ya. Sekelas Fir'aun saja ditungguin sama Allah untuk bertobat. Fir'aun loh. Nah kita nggak kayak Fir'aun, nggak ngaku Tuhan. Kita hamba Allah yang masih taat. Allah nggak pernah benci hambanya. Semua akan mengatakan, telinga nih, ya Allah, ini telinga dipakai sama dia buat dengerin aib-aib orang. Bersaksi kan ibu, dua telinga kanan kiri ini. Kenapa dikasih dua telinga? Jadi dengerinnya cuma bukan hanya di telinga kanan saja, bukan cuma dengerin satu pihak saja, dengerin yang sini juga. Kalau yang sini, tahu nggak sih ini tuh begini-begini, ternyata yang ini jangan dipercaya dulu, dengerin yang ini dulu, kasih dua. Udah nggak boleh dengerin orang lain, jangan dengerin orang lain hal-hal yang buruk nih. Ada penasehatnya lagi, diingetin lagi sama yang kiri, kasih dua. Cuma kalau mulut cuma dikasih satu, kalau dikasih dua bahaya, satu aja ember, gimana dulu? Ya. Dikasih satu aja ember, gak bisa jaga lisan, gimana dua? Makanya mulutnya cuma satu, mata dua, telinga dua. Ini kesempatan kita hari ini. Ini harta kita semuanya dijaga. Dikasih alarm, oh malam saya harus yang mulai pengen berdua-duaan dengan Allah. Bangun mau dua-duaan sama Allah. Kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Di ayat ini, ud'uuni astajib lakum, ada dua pengertian. Datanglah kepadaku, datanglah kepadaku, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Dan Allah senang sekali dengan hambanya yang datang kepada Allah membawa hati yang hancur karena Allah. Allah senang dengan hamba seperti ini. Tengah malam di saat semuanya tidur, dia terbangun berdua-duaan dengan Allah. Dan ini salah satu ciri hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Allah tuh kepengen kita jadi hamba yang seperti ini. Itu ciri-cirinya ada di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Wa kun min ibadi rahman, maka jadilah kalian hamba-hambaku, ya, kata Allah. Yang seperti apa? Yang rahman. Tuh ciri-cirinya di situ. Ya, salah satunya cirinya yang setiap malam dihabiskan waktunya bersama Allah. Itu ciri-cirinya. Salah satu cirinya, banyak ciri-cirinya. Nanti buka sendiri aja PR, sampai rumah buka Qurannya. Ya. Supaya Qurannya nggak dihisap bu, cuma jadi panjangan doang. Ya. Maka kalau lagi ngaji begini bawa Qurannya bu. Masukin Quran, walaupun cuma kecil, masukin ke tas. Ada Quran sekarang yang kecil, ada yang sedang. Bawa aja, jangan kalah sama orang kafir. Orang kafir tuh kalau ke gereja, Alkitabnya bangga dia bawa-bawa. Nah kita umat Islam, agama mulia, kitabnya mulia, masa malu bawa Quran? Kan di handphone sudah ada Al-Quran, beda bu. Lagi ngaji, buka Quran melalui handphone, muncul notifikasi WA, kebuka WA-nya, kepencet, lupa Qurannya. Lagi buka Quran di handphone, ada telepon, angkat telepon dulu, lupa Qurannya, Shadaqallahul Azim. Ya, tapi kalau dibukanya langsung ke Quran, gak ada yang telepon, gak ada telepon masuk, gak ada WA masuk, fokus kita dengan Quran. Ini supaya Qurannya jadi saksi, ya Allah, saya itu selalu jadi temannya dia, kemana-mana saya dibawa, dimasukin tas, walaupun gak dibuka. Yang terpenting dia bersaksi, saya selalu dibawa-bawa, ya Allah, kemanapun ada di tasnya. Ini bawa Qurannya. Jadi kalau lagi ngaji gini, oh surat ini bener gak? Kalau salah, maaf Umi, tadi suratnya kayaknya salah deh. Dapat pahala, ya kan, ngingetin kan gitu. So, ini kasih alarm. Subuh bangun, ya qiyamul lail, terus qobliyah subuh,
zikir dulu sampai nanti ketemu syuruk, sholat 2 rakaat, setelah itu udah zikir semuanya, udah aktivitas. Siapin sarapan anak-anak mau berangkat sekolah suaminya. Selesai itu suami berangkat sekolah, anak berangkat sekolah, di rumah langsung wudhu, sholat duha, doain ya Allah, jaga suami, jaga anak-anakku ya Allah. Di saat mata ini gak bisa menjaga, jauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Jaga ya Allah, jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang jahat-jahat. Doa. Setelah itu udah aktivitas, mau masak, beres-beres rumah, mau majlis, izin dulu rumah suaminya, cari ridhonya dulu. Ini aktivitasnya. Siang udah di rumah, kemudian zuhur 4 rakaat, sholat zuhur, kemudian zuhur 4 rakaat, baca Quran deh walaupun cuma selembar. Itu setiap hari seperti itu. Jadi kita sia-siain waktu yang sudah Allah kasih. Karena kalau hari itu kita lupa nih untuk beramal sekolah yang gak baca Quran misalkan, terus besok kita mau ngulangin ternyata di kesempatan rugi. Maka setiap waktu harus ada amal soleh yang kita kerjakan. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih buat para pengurus yang sudah menyediakan waktunya untuk saya di sini, juga semua saudara-saudara saya di sini, yang semoga semuanya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidupnya kita di sini. Keluar dari sini kita dapat hidayah dari Allah. Keluar dari sini Allah perbaiki iman kita. Hidup dalam iman, mati membawa iman, dibangkitkan dengan iman, dimasukkan ke surga dengan iman. Alhamdulillah. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang maha mengetahui keadaan diri-diri kita, yang maha mengetahui yang tak tampak oleh mata kita. Kira-kira yang tak tampak oleh mata kita apa, Bu? Tapi tampak oleh Allah, dosa. Hebat, mana tadi yang jawab? Masya Allah. Ya gak tampak oleh mata kita. Satu sama lain gak bisa menerka-nerka dosanya. Satu sama lain gak bisa melihat dosa kita. Ibu-ibu gak tahu dosa-dosa saya gak tahu dosa ibu-ibu semuanya. Tapi Allah tahu dosa-dosa kita. Jadi yang gak tampak itu dosa, karena dosa kita ditutupi oleh Allah. Gak tampak, gak kelihatan, bahkan gak tercium. Kebayang kalau dosa kita tercium, dosa saya deh, saya gak mau bilang dosa kita, dosa saya aja. Kalau dosa saya dikasih penciuman yang busuk sama Allah, dari setiap anggota tubuh saya bermaksiat, maka saya bermaksiat suzon sama orang, ngeluarin aroma busuk. Sama Allah dikasih aroma busuk, kotoran matanya keluar semuanya. Kalau telinga saya dengerin aib orang lain, terus dikasih aroma busuk oleh Allah, keluar kotoran-kotoran dosanya. Kalau mulut saya gibahin orang lain, mencaci maki orang lain, namimah, sumpah palsu, gibah, merendahkan orang yang lalu, Allah kasih aroma busuk keluar dari lisan ini, kotoran-kotoran dosanya keluar. Ini gak ada yang mau dideketin sama saya, yang dipegang juga gak mau. Saking dosa-dosanya kecium. Tapi Allah maha baik. Dosa-dosa kita ini gak ditampakkan oleh Allah. Kecium juga enggak. Dan kita gak mungkin kita ngaku dosa sama orang lain. Hatta itu teman kita sendiri, gak akan mungkin kita ngaku dosa kita. Paling ngakunya ke Allah, berarti Allah yang lebih tahu dosa-dosa kita. Kalau dulu di zaman Nabi ada perempuan yang ngaku dosa. Kalau zaman sekarang gak akan mungkin orang ngaku dosa. Di zaman Rasulullah ada perempuan ngaku dosa. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini berzina, saya sudah berzina ya Rasulullah, maka hukum saya rajam saya. Rajam itu minta disiksa sampai mati. Itu hukuman buat pezina di zaman dulu. Mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya seorang pezina, saya sudah berzina ya Rasulullah, hukum saya. Ditanya sama Rasulullah, kamu lagi hamil gak? Iya ya Rasulullah, saya sedang hamil. Ya sudah, pulang dulu, selesaikan sampai anak ini dilahirkan. Dia pulang di perempuan ini, pezina ini, perempuan ini pulang menyelesaikan sampai anak ini dilahirkan. Begitu anak ini lahir, dia datangi lagi Rasulullah, ya Rasulullah,
sudah melahirkan anakku, maka hukum aku sudah berzina dulu ya Rasulullah. Kamu menyusui anakmu enggak? Iya ya Rasulullah, saya menyusui. Pulang dulu, selesaiin menyusui anak, selesaiin dulu. Waktunya berapa lama kalau menyusui Bu? 2 tahun. Selesaikan dulu ya. Sampai akhirnya dia datang lagi setelah menyelesaikan menyusui anaknya. Ya Rasulullah, aku sudah menyusui anakku, tugasku sudah selesai. Rajam aku sudah berzina dulu. Rajam aku ya Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah dirajam. Sampai akhirnya di perempuan mati. Begitu perempuan ini mati, sama Rasulullah disolatin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau solatin dia seorang pezina? Apa jawab Rasulullah? Dia datang kepadaku mengaku dosa. Dia minta dirajam saat itu karena lagi hamil. Biar selesaikan nih anak gak berdosa, biar selesaikan dulu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, namanya manusia, di saat disuruh pulang, nanti aja dulu datang lagi. Namanya manusia kadang lupa. Ya udahlah, lupain aja udah. Benar ya? Tapi dia datang lagi, ingat dengan dosanya. Istilahnya profesional, habis bikin dosa dia profesional minta dihukum. Dia datang lagi, 9 bulan dia menunggu. Mungkin saja dia setiap hari datang ke Allah menangis, bertobat kepada Allah. Setiap hari dia datang ke Allah menangis, bertobat kepada Allah. Lalu dia datang lagi minta dirajam. Ternyata dia masih punya tugas menyusui. Aku suruh pulang, bisa saja dia lupa. Udah capek. Dia lupa dengan dosanya, tapi ternyata tidak. Selama menyusui, setiap hari bisa aja dia datang ke Allah menangis, menunggu. Dia bertobat ke Allah, hingga sampai akhirnya dia datang selesai dengan tugasnya dia sebagai seorang ibu. Dia minta dirajam atas dosanya. Allah sudah ampuni dosa-dosanya dan aku wajib untuk menolong itu. Ini namanya, perempuan ini namanya melakukan taubatan sabiqah artinya. Ya. Taubatan sabiqah itu taubat dengan hawa nafsu yang membara. Itu namanya taubatan sabiqah. Ya. Taubatan sabiqah dia dengan hawa nafsu, dengan sangat menyesal dia kepada Allah. Dia punya rasa takut yang luar biasa. Dia bertobat kepada Allah. Ya, ini. Dia gak mau dihisap di akhirat, dia udah di dunia aja habisin hukumannya, siksanya. Itu. Dia bertobat kepada Allah, membawa hati yang sangat-sangat hancur. Itu namanya taubatan sabiqah. Ya, dengan hawa nafsu yang membara, dia punya rasa takut. Dan syarat diterimanya taubat itu kan nyesel. Menyesal dulu, ada penyesalan, gak mau kembali lagi ke taubat, gak mau kembali lagi ke dosa. Itu syarat diterimanya taubat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dosa kita gak tampak, gak tercium. Dan jangan sampai kita sibuk dengan dosa orang lain dibanding dosa kita sendiri. Ya, karena banyak orang di luar sana dia sibuk dengan dosa orang lain dibanding dosanya sendiri. Buat apa Bu, dosa kita udah banyak. Istilahnya nih, dosa itu seperti cucian kotor. Cucian kotor saya di rumah numpuk, mesin cuci rusak, gak ada pembantu, aduh pusing banget. Ya kan Bu, kerjaan banyak, cucian kotor numpuk. Saya mau ngambil cucian kotor tetangga. Ngapain coba di rumah ada cucian numpuk, kita males nyucinya, ngambil cucian kotor tetangga. Kira-kira mau nyuciin gak? Enggak, makin pusing. Dosa kita udah banyak, ngapain kita ngambil dosa orang lain? Ini logikanya. Dosa kita udah banyak, nggak perlu kita ngambil dosa orang lain. Hisab diri kita sendiri saja sambil merenung, ya Allah, dosa saya udah banyak banget. Sesuatu yang belum dijamin oleh Allah, kalau diampuni insya Allah Allah ampuni. Tapi yang belum dijamin oleh Allah akhirat kita, selamat atau tidak, karena kita manusia yang nggak luput dari dosa, nggak luput dari khilaf. Kalau rezeki kita udah dijamin sama Allah, rezeki kita udah dijamin nggak sama Allah? Dijamin sama Allah. Maka kalau sesuatu yang sudah dijamin, yang kita pikirkan yang sudah dijamin atau yang belum dijamin, kira-kira yang
pikirkan yang sudah dijamin atau yang belum dijamin? Yang belum dijamin. Apa yang belum dapat jaminan oleh Allah? Akhirat kita, akhirat keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, orang tua kita. Akhirat kita sendiri belum dapat jaminan, belum dijamin. Karena kita masih tinggal di dunia yang setiap waktu kita bisa berbuat dosa. Maka yang harus kita pikirkan akhirat kita yang belum dijamin oleh Allah. Yang kita kejar adalah akhirat kita yang belum dijamin oleh Allah. Ini yang kita kejar. Maka dunia, maka saat inilah kesempatan ini. Terus datangin Allah dengan hati yang hancur, menangis takut dengan dosa-dosa kita, takut kita nggak selamat di akhirat. Dunia tempatnya kita diuji, Bu. Kita ini satu sama lain lagi ngerjain ujian. Allah lagi lihat nih, siapa yang bakalan lolos, siapa yang bakalan nyerahin hasil ujiannya kepada Allah dengan sangat baik hingga akhirnya masuk ke surganya Allah, dipilih. Makanya dunia inilah tempatnya Allah menilai. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Surat apa itu? Ayat berapa? Ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang maha menguji, ya, dialah Allah yang menciptakan. Hidup dulu mati dulu, hidup dulu mati dulu, mati. Di ayat itu disebutkan mati, al-mauta, yang mematikan, yang menghidupkan. Berarti setelah kematian akan ada kehidupan. Setelah mati kita akan dihidupkan lagi. Ini yang realnya. Di dunia cuma cobaan doang, Bu. Uji coba di dunia. Realnya nanti kehidupan setelah kematian. Dan orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan, kata Sayyidina Umar, orang yang cerdas, benar kata Umar bin Khattab, mengatakan orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan bekal kehidupannya setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Karena apa? Di ayat tadi, di ayat Al-Mulk ayat 2 tadi sudah jelas di situ, dalam kematian akan ada kehidupan selanjutnya. Yang kita persiapkan kehidupan kita setelah selanjutnya ini. Bukan saat ini kita dikasih dunia, dikasih fasilitas oleh Allah buat mempersiapkan ke sana. Butuh kendaraan. Ibu-ibu datang ke sini pasti pakai kendaraan masing-masing. Semua punya kendaraan, semua orang kaya. Gimana nggak orang kaya? Sekarang tinggal pencet, mobil datang, supir pakai supirnya. Ibu mau kemana lagi tinggal pilih, mobilnya datang lagi, supirnya ganti lagi, mobilnya ganti lagi tuh, coba. Beda lagi mobilnya kaya semua kita, ya kan? Udah kaya dermawan lagi, turun nih Pak, kasih duitnya, ya kan? Semua orang kaya sekarang. Kita semua kesini pakai kendaraan, dan kendaraan harus kendaraan yang mesinnya yang bagus. Selama perjalanan pasti kita ada bekal, walaupun cuma air di tas kita bawa, atau di tas kita ada roti, itu bekalnya. Itu kalau di dunia, kalau kita mau kesini bawa. Lalu bagaimana dengan perjalanan setelah ini kematian? Butuh kendaraan, karena perjalanannya panjang, Bu. Orang-orang yang mati, yang sudah mendahului kita, setiap hari ada siksa kubur, sampai akhirnya waktu di mana kiamat kita dibangkitkan semuanya. Berarti mereka nunggu kita tuh lama banget. Setiap hari ada siksa kubur, setiap hari istilahnya ada setoran amal. Mereka hidupnya lebih lama nungguin kita semuanya, soalnya sampai akhirnya kiamat semuanya dibangkitkan di yaumil mahsyar, di mana di yaumil mahsyar sejengkal matahari di atas kepala kita. Dan semuanya nafsi-nafsi dibangkitkan, gak seperti ini pada pakai baju. Semuanya baik laki-laki perempuan dibangkitkan dalam keadaan telanjang satu sama lain. Udah mikirin diri sendiri. Saat
sebagai seorang ibu nggak mikirin anak kita saat itu. Sebagai seorang istri nggak cari suaminya saat itu. Sama suami nggak cari istrinya saat itu. Bapaknya nggak cari anaknya saat itu. Anak nggak cari orang tuanya saat itu. Semuanya nafsi-nafsi. Bahkan semua nabi mengatakan, ya Robi, nafsi-nafsi, ya Robi, nafsi-nafsi, ya Rob, kami sendiri-sendiri. Seorang Nabi Isa saja di yaumil mahsyar tidak mendoakan ibunya Maryam. Semua sendiri-sendiri. Bahkan saat ada perempuan yang saat itu melahirkan, di yaumil mahsyar dia melahirkan, dia jadikan anak yang dia lahirkan tadi itu, dia jadikan pijakan kakinya, diinjak sama dia sendiri karena saking panasnya di kaki. Udah gak peduli di yaumil mahsyar, semuanya nafsi-nafsi, semua sendiri-sendiri dengan rasa takut yang membara, meminta pertolongan. Maka disinilah syafaat itu. Disinilah kita punya pemimpin umat, kita punya kekasih jantung hati kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sujud lama menangis buat kita. Yang di saat semuanya mikirin dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, beliau sibuk dengan kita. Beliau sujud lama, nangis, memohon kepada Allah sampai Allah tuh gak enak hati, meminta malaikat suruh bangun, Muhammad suruh bangun. Rasul belum mau bangun sebelum Allah kabulkan permohonannya. Apa yang beliau minta saat itu dalam doanya, ya Allah, tolong selamatkan umatku. Hari ini tolong selamatkan umatku, tolong umatku, dia sedang ketakutan, kepanasan. Tolongin umatku ya Rob. Ampuni dosanya, ampuni hilafnya ya Rob. Nih kata Rasul, kita yang bikin dosa di dunia, kita yang bikin maksiat di dunia. Rasul yang sujud nangis memohon. Bukan sampai di sini saja Bu, nanti di singgasananya Allah, di istananya Allah, Allah sudah persiapkan kursi buat para nabi. Para nabi sudah duduk di kursinya masing-masing. Kursi baginda Nabi Muhammad kosong. Kemana beliau? Beliau masih melihat, pengen nyaksinin umatnya ini selamat. Beliau nunggu di mizan. Ngapain beliau di mizan? Negosiasi sama Allah. Ini umatku ya Allah, tolong selamatin, ampuni. Mizan timbangan amal kita. Karena apa? Oh, ini umatku ini senang banget sholawat. Salah satunya jadi penolong kita. Ini maka jangan kita berhenti sholawat. Ya apalagi ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Gerbang cinta, istilahnya gerbang cinta ini lagi dibuka Ibu. Allah lagi turunkan cintanya, rahmatnya melalui kekasihnya di setiap awal bulan Rabiul Awal sampai akhir. Kalau kebiasaannya mereka di kota Tarim itu kan kotanya para aulia, kotanya keluarga keturunannya Rasul ada di sana semuanya. Di setiap awal bulan Rabiul Awal datang, mereka semua itu 40 hari ya, gak berhenti sholawat, membaca maulid, membaca kitab itu isinya silsilah, isinya cerita sirah nabawi, cerita-cerita semuanya tentang Rasulullah, dari mulai dalam kandungan ibunya hingga lahir, cahayanya menembus ke langit, tapi dalam bentuk syair seperti itu. Lalu ada sholawatnya, pujian kepada Rasulullah. Lalu ada Qurannya, bacaan inna fatahna laka fatahan mubina. Ada di situ juga, itu namanya kitab maulid. Gak mau berhenti mencari cintanya, karena setiap tahun yang ditunggu adalah selain Ramadan, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran sang membawa cahaya. Wallahi, kalau bukan karena perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semuanya nggak ada. Perempuan ini nggak ada. Kenapa? Karena dulu sebelum ada Islam, lihat, bayi lahir perempuan dibunuh, bayi lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi begitu Islam datang, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah nggak ada lagi wanita bayi lahir perempuan dibunuh, dan nggak ada. Dimuliain oleh Rasulullah, dijaga sampai sekarang ini kita mulia. Asbab perjuangan siapa? Rasulullah, yang mengorbankan waktunya untuk umatnya, yang diamnya mikirin umatnya, yang sedihnya mikirin umatnya, yang laparnya mikirin umatnya, yang hartanya dihabiskan di jalan Allah untuk umatnya, untuk mengenalkan kita dengan Allah. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, kita nggak tahu Allah kita. Kita nggak kenal Allah. Dulu semua Tuhannya menyembah berhala. Ya, kita lihat perjuangan Rasulullah.
Rasulullah, penderitaan fisiknya bukan cuma sebatas dihujat saja, diludahi, dilemparin batu hingga berdarah-darah kakinya saat ingin mengajak orang untuk cinta sama Allah, mengenalkan tauhidnya, membawa agama Allah. Gak cuma dicaci maki doang. Dari dulu Rasulullah, haters itu dari dulu sudah ada, netizen itu dari dulu sudah ada di zaman Rasulullah, Bu. Gak cuma sekarang aja. Ya, dari dulu yang julid udah ada kok, gak cuma sekarang aja. Ya, lihat Rasulullah, ya, hatersnya banyak banget. Rasul dikatakan pembunuh, pembohong, penyihir. Rasulullah hanya untuk mengenalkan Allah sama kita. Allah tugaskan Rasulullah menjadi penyebar rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utus engkau Muhammad untuk menyebarkan kasih dan sayang. Ini Allah mempunyai 100 rahmat, 99 rahmat yang Allah simpan di sisi Allah. Satu rahmatnya Allah sebar untuk kita semuanya melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Ini. Tetapi lihat, bahkan sampai sakaratul maut yang dipanggil siapa? Mati, Bu. Umati. Rasul gak panggil istrinya, gak panggil anakku, gak panggil umati. Bahkan sakitnya rasa sakaratul maut yang beliau rasakan, sakitnya saat diambil nyawa oleh malaikat, beliau mikirin, ya malaikat, sakit banget ini, sakit banget sakaratul maut ini, jangan sampai aku minta sama aku, sampaikan ke Allah, jangan sampai umatku ini merasakan sakitnya sakaratul maut, biarkan aku saja yang merasakan sakitnya. Kurang cinta apa Rasul sama kita? Lalu pertanyaannya, kenapa kita gak cinta sama Rasul? Saat ada pertanyaan, ngapain rayain maulid? Sama saja pertanyaannya, ngapain rayain kelahirannya Nabi? Ibu-ibu punya anak perempuannya udah nikah, terus lahirin, ibu punya cucu, senang gak kira-kira kelahiran cucunya? Senang, langsung broadcast, alhamdulillah telah lahir cucu saya, datang ya ke rumah saya bikin syukuran, cucunya saja senang. Ini pemimpin yang kelak memberikan kita syafaat, pemimpin yang kelak memberikan syafaat, yang memberikan cahaya. Bahkan Rasul mengatakan sendiri kepada istrinya Aisyah, akan ada nanti umatku, segelompok manusia yang tidak mendapatkan cahayaku. Maka Aisyah mengatakan, ini saat Ummu Aisyah istri beliau malam hari menjahit baju beliau dengan jarum, hanya diterangi satu lilin saja, diterangi dengan lilin saja. Tiba-tiba lilin itu ketiup angin mati, gelap langsung rumah itu, ruangan itu menjadi gelap dan jarumnya terjatuh, dan beliau gak bisa ngambil jarumnya karena saking gelapnya, beliau gak bisa ngambil jarum saking gelapnya. Tiba-tiba di balik tirai ada terlihat cahaya masuk, semakin dekat lagi cahaya, semakin dekat lagi, dan semakin terang. Akhirnya ruangan itu menjadi terang sekali. Ternyata apa cahaya itu? Masuknya Rasulullah ke dalam rumah tersebut. Hingga Ummu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau cahaya bagi kami, cahaya penerang rumah-rumah kami, gak perlu ada penerang lain lagi selain engkau, karena engkau adalah penerang. Hingga akhirnya Ummu Aisyah mampu menemukan jarum yang tadi jatuh, yang sebelumnya gelap. Begitu Rasul masuk ke dalam rumahnya, rumah itu menjadi terang sekali. Maka Rasul katakan di situ, iya, aku adalah cahaya, ya. Tetapi ada nanti orang-orang dari umatku yang tidak bisa melihat cahayaku. Lalu Ummu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin cahayamu ini terang sekali? Cahayamu itu menyilaukan terang. Bagaimana mungkin ada orang yang gak bisa melihat cahayamu? Siapa mereka katanya? Maka Rasul katakan, mereka nanti di yaumil qiyamah gak bisa melihat cahayaku. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pelit, kata Rasul. Mereka yang disebutkan namaku, dia tidak menjawab salamku, maka mereka lah nanti yang tidak bisa melihat cahayaku. Kalau cahayanya Rasul saja nggak bisa dilihat, bagaimana bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga? Itu pertanyaannya. Siapa orang yang pelit yang saat disebutkan namanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan orang pelit.
Orang yang pelit saat disebut namanya dia diam aja. Kan dalam hati jawabnya, emang kelihatan, emang tahu hatinya. Ya, cinta itu harus diungkapkan, gak bisa diam aja. Ibu punya suami, dari awal nikah sampai sekarang udah nikah, suami gak pernah ungkapin cintanya, gak pernah. Dari awal nikah sampai sekarang gak pernah dengar kalimat I love you atau ma, papa tuh sayang banget, gak pernah ungkapin kayak gitu. Ibu-ibu gimana kira-kira? Bukan cuma sebel mikir, ini orang cinta gak sih sama aku? Kan gitu, sayang gak sih? Anak deh, gak usah suami. Barangkali banyak sakit hati sama suami. Anak deh, ibu punya anak, dari mulai dilahirkan sampai gede, ibu gak pernah ngungkapin sayangnya ke anak. Anak mikir, ini orang tua aku tuh sayang gak sih sama aku? Dari kecil sampai gede begini kayaknya gak pernah dengar kalimat sayang. Nah, bunda tuh sayang banget, gak pernah. Pasti akan dipertanyakan begitu juga. Kita ngaku cinta sama Nabi, tapi saat disebutkan nama Nabi kita diam aja, nggak mau keluar mulut kita nih. Mana Nabi kita tahu? Ya kan gitu. Ungkapkan cinta itu harus ditunjukkan. Cinta itu aktif, nggak pasif diam aja. Aktif cari cintanya. Dengan cara seperti apa? Hadir majelis-majelis. Maka saya selama di Bandung, kok di Bandung nggak ada maulid ya? Kok sepi-sepi banget ya? Mana umat Nabi Muhammad nih? Sampai segitu. Sampai saya tanya dalam diri saya, sampai saya nangis sendiri. Allah sedihnya. Saya bilang itu Rasul yang mencintai umatnya sampai segitunya, saya bilang gitu. Tapi cinta kita setengah-setengah. Cara cintanya Nabi, Bu, kalau kita cuma bilang cinta sama Nabi, ya saya cinta kok sama Nabi. Tapi apakah cinta itu udah benar? Kalau namanya cinta, ikuti. Apapun semuanya tentang Nabi. Sampai ke kamar mandi pun kita ingat Nabi. Ke kamar mandi pun kita bawa Nabi. Maksudnya gimana kok di kamar mandi kita bawa Rasulullah? Gimana maksudnya? Rasulullah masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Kalau saat itu kita masuk kamar mandi pakai kanan, di situ kita nggak cinta sama Nabi. Di situ kita nggak ingat sama Rasulullah. Rasulullah keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Kalau kita keluar kamar mandi pakai kaki kiri, di situ kita nggak ingat sama Nabi. Di situ kita nggak cinta sama Nabi. Namanya cinta sama Nabi, tapi hal-hal yang kecil nggak kita perhatikan. Rasulullah makan pakai tangan kanan, nggak pernah makan minum pakai tangan kiri. Rasulullah makannya duduk, minum duduk, nggak pernah makan sambil berdiri, minum sambil berdiri. Kalau kita yang katanya cinta sama Nabi, tapi makan masih pakai tangan kiri, minum masih pakai tangan kiri, makan dan minum masih sambil berdiri, berarti saat itu kita nggak ingat sama Nabi. 24 jam aja Nabi ingat sama kita. Berarti di situ kita nggak cinta sama Nabi. Katanya cinta, tapi hal-hal begitu kita nggak ingat. Kalau kita makan cuci mulutnya terakhir buahnya, berarti kita nggak ingat sama Nabi. Jangan salah. Kadang selama ini kita salah. Kita makan dulu, habis itu Umi cobain cuci mulutnya nih buah-buahan itu bukan cuci mulut, Bu. Di sunahnya sebelum kita makan besar, sebelum kita isi dengan nasi dan segala macamnya, sunahnya makan buah dulu kata Rasul. Lihat, sunnah dan medis bekerja sama. Dalam medis bagus untuk membersihkan pencernaan kita. Dikasih yang ringan dulu, buah yang berserat dulu, sunnahnya seperti itu. Jadi selama ini kita salah. Jangan buahnya terakhir, buahnya sodorin dulu di depan, itu sunnah. Ya, ini ibu-ibu kalau bangun tidur kumur-kumur dulu atau langsung makan? Cuci mulut dulu atau langsung makan? Cuci mulut tuh makan. Kan cuci mulut dulu, Bu. Ya kan? Kalau bangun tidur langsung makan jorok banget nih. Kan kumur-kumur dulu, sikat gigi dulu. Ya kan gitu. Berarti kita sebelum makan sunahnya buah dulu. Kalau nggak ada buah ya udah, kecuali ada buah kita buah dulu. Ini kalau kita cinta sama Nabi, segala sesuatunya tentang Nabi. Ya, pakai baju dimulai dari kanan dulu, keluar pakai ngeluarin ganti baju pakai kaki kiri, pakai tangan kiri keluarinnya, semuanya kan gitu. Mau tidur, sebelum tidur tebahin dulu kasurnya 3 kali, itu sunahnya. Kenapa harus ditebahin dulu sebelum kita tidur di kasur kita?
Kata Rasul, takut ada yang tidurin di situ, kita nggak tahu. Tidurin sambil ta'awudz, baca sholawat, itu sunnahnya. Sebelum tidur kita ambil wudhu dulu, itu sunnahnya. Supaya apa? Saat kita mati, oh kita dalam keadaan berwudhu, kan gitu. Gak ada yang tahu saat kita tidur. Ya, ini. Maka itu namanya cinta Nabi. Baik, saya terusin. Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan doa bersama, akan muhasabah bersama. Kita zuhur di sini jam berapa? Sudah siang, baik. Bentar lagi selesai. Itu tadi tentang Rasulullah, tentang cintanya Rasul kepada kita. Ya, kalau kita cinta sama Rasul, segala sesuatunya ingat Rasulullah. Lalu apalagi? Kita belajar sabar, tahu sabar itu dari kesabaran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sabarnya luar biasa, menerima ujian fisik, teror fisik. Ya. Kadang kita baru diludahin aja kita udah ngamuk. Kita lihat Rasulullah, sabarnya Rasulullah, pedulinya Rasulullah. Rasulullah saat itu ada seorang nenek-nenek, ya, ada seorang nenek-nenek Yahudi. Setiap hari kalau Rasulullah lewat situ diludahi sama nenek tersebut. Setiap hari kalau Rasulullah lewat situ diludahi oleh nenek tersebut. Besok Rasul lewat situ diludahi lagi. Besok Rasul lewat situ diludahi lagi. Besok Rasul lewat situ diludahi lagi. Suatu ketika saat Rasulullah lewat situ, ini nenek-nenek udah nggak ada, Bu. Rasul kehilangan. Kemana nih nenek-nenek? Sedih, Bu. Rasul sedih. Coba kita lewat situ ada yang ludahin kita, nggak suka sama kita. Besok lewat lagi diludahin lagi. Besok lagi diludahin lagi. Pas lagi lewat, orang ini nggak ada. Kita gimana, Bu? Senang, alhamdulillah. Udah senang, nyukurin lagi. Tahu dia sakit, syukurin. Kan gitu. Walat kan gitu. Rasul nggak gitu, Bu. Rasulullah sedih nggak ngelihat nenek-nenek ini lagi. Dicari tahu sama Rasulullah kemana nenek-nenek tersebut. Didatangi rumahnya, ternyata si nenek ini lagi sakit dan nggak ada yang peduli. Hingga Rasul sedih, di situ Rasul nengokin, Rasul peduli, dan si nenek tersebut kaget dengan kedatangan Rasulullah. Menangis nenek tersebut, Bu. Orang yang setiap hari dia ludahi, tetapi menjadi orang yang paling peduli, yang datang nengokin, peduli, bawain makanan. Itu Rasulullah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau kita cinta Rasul, ikuti akhlaknya. Boleh kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah katakan kepada nabinya, kepada kekasihnya, wahai Muhammad, katakan Muhammad, nih katakan kepada umatmu, jikalau mereka benar-benar mencintaiku, mereka harus mengikutimu. Ikuti, ya. Mereka harus mengikutimu supaya apa? Supaya Allah ampuni kita. Apa yang diikuti? Akhlaknya pasti. Ya, sunnahnya kerjain. Kayak tadi hal-hal yang kecil-kecil gini kerjain. Ya, hidup jadi umat Nabi Muhammad tuh enak, Bu. Ya, sunnahnya udah diajari, doanya udah dikasih. Mau masuk kamar mandi ada doanya udah diajari sama Rasul, udah dikasih. Ya, mau ngaca, mau bercermin ada doanya. Enak banget udah diajarin semuanya. Kalau kita ngikutin cara hidupnya Rasulullah, selamat kita, berkah kita, kan gitu. Maka kepoin Rasulullah, jangan kepoin yang lain. Kepo boleh gak kira-kira? Kepo boleh gak kira-kira? Boleh, tapi kepo yang baik. Karena ada kepo yang satu yang menjerumuskan kita di neraka, ya, yang satu kepo yang membawa, yang meningkatkan keimanan kita. Kepo yang menjerumusin kita di neraka. Kita kepoin orang lain yang tidak urusannya dengan kita. Kepoin tetangga, mikirin tetangga lagi dikasih lipat kita nggak suka, kita kepoin, cari tahu dia dapat duit dari mana ya, bisa beli mobil dapat duit dari mana ya. Tetangga yang kita kepoin udah tidur, kita kepoin nggak tidur. Rugi, Bu.
hidup kita habiskan buat seperti itu. Terus kita ada hasad dengki, kita ngajakin orang-orang buat benci dia juga. Ya, itu hasad dengki, nggak selamat kita, habis amalan kita. Tapi kepo yang baik, kepoin kehidupan Nabi seperti apa, kepoin 4 wanita ahli surga itu seperti apa hidupnya, keimanannya seperti apa, takwanya kepada Allah seperti apa, sabarnya kepada Allah seperti apa, sabarnya ujiannya seperti apa. Paling dahsyat ujiannya mereka, ujian para nabi, ujian para sahabiah, ujian istri-istri Nabi, ujian keluarga Nabi, tetangga Nabi, semua kepoin. Itu kepo yang meningkatkan keimanan kita. Ada yang kita contoh, ada ibroh, ada yang kita dapat. Oh, ada rasa malu, ya Allah saya masih banyak ngeluh, mereka ujiannya dahsyat banget. Itu kepo yang baik, meningkatkan iman dan takwa kita. Kita lihat kesabaran Rasulullah SAW tadi sama nenek-nenek, hal tersebut akhlak. Ini akhlak bu, Rasul nggak punya apa-apa kok, cuma punya akhlak. Padahal kekasih Allah, punya rumah yang besar juga bisa buat Rasulullah, tinggal minta sama Allah dikasih. Mau tidur di kasur yang terbuat dari emas yang empuk juga bisa kekasih Allah, tapi Rasul tidurnya di atas pelepah kurma. Rasul cuma punya akhlak yang baik, yang santun, hingga banyak orang cinta, suka, kehilangan dengan Rasulullah, dan menjadi asbab hidayah orang-orang kafir memeluk agama Islam karena akhlaknya Rasulullah. Banyak yang kehilangan, ya. Bu, pelepah kurma saja, ya, batang kurma ini ada satu batang kurma, ya. Pohon kurma ini selalu dijadikan senderannya Rasulullah kalau Rasulullah sebelum berkhutbah. Rasulullah selalu bersender ke kurma tersebut, ke batang kurma tersebut, ya. Bersender. Tiba-tiba akhirnya udah dibangunkan tempat untuk Rasulullah istirahat. Rasulullah nggak bersandar lagi di situ. Ya. Saat Rasulullah berkhutbah, naik di atas mimbar, Rasulullah mendengar ada tangisan. Tangisannya itu sampai terisak-isak, bu. Rasul diam, ini suara ini siapa yang nangis? Semua sahabat juga dengar. Selama Rasulullah berkhutbah, Rasulullah ketika suara tangisan ini siapa yang nangis? Selesai berkhutbah, Rasul cari tahu ini suara dari mana datangnya tangisan ini. Ternyata begitu didengar, ini batang kurmanya nangis, bu. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis? Tahu apa yang dia bilang? Aku sedih, kau sudah tidak bersandar lagi ke aku. Kau sudah punya sandaran lagi. Karena Rasul sudah dibangunkan tempat untuk beristirahat, bersandar. Biasanya bersandar di pohon kurma tersebut. Dia sedih, batang kurma ini sedih, bu. Sampai akhirnya dia nggak mau berhenti nangis. Akhirnya kamu mau apa? Sampai dia kepengen dikuburkan dia bersama Rasulullah. Saking kehilangannya Rasulullah sedih. Ya, ini belum lagi seorang pengemis. Ada pengemis buta, orang Yahudi yang setiap hari nyaci maki Rasulullah. Tiba-tiba Rasul lewat situ, Rasul dijanji, si pengemis ini buta, nggak tahu kalau yang lewat itu Rasulullah. Jangan dengerin Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang sihir. Jangan percaya sama Muhammad, bunuh aja Muhammad. Ada Rasulullah padahal di situ. Rasul dengar. Rasul pulang ke rumah, nanya ke istrinya, Ummu Aisyah, ada makanan apa di sini? Ada makanan nggak? Kata Ummu Aisyah, cuma ada roti ini, ya udah sih. Cuma ada roti doang di rumahnya Rasulullah, cuma itunya doang. Ya sudah sih. Rasulullah datang lagi, nemuin pengemis tadi, berdiri di hadapan pengemis sambil nyuapin, dihalusin dulu makanannya, rotinya diempukin dulu, karena tahu di pengemis ini nggak punya gigi. Jadi Rasul tahu buat memuliakan orang supaya dia mudah mengunyah, dihaluskan dulu rotinya sama Rasulullah, disuapin, dipegang sama si pengemis itu. Nak, jangan percaya sama Rasulullah, dia ini penipu, dia ini pembohong, jangan dipercaya. Disuapin sama Rasul. Dia nggak tahu ya dia dapatnya ini Rasulullah. Jangan percaya pokoknya ya sama Rasulullah, dia ini pembohong, bunuh aja kalau ketemu. Suapin lagi sama Rasul, dengan cintanya disuapin sama Rasul. Terus seperti itu. Suatu ketika Rasul meninggal, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayah dari Ummu Aisyah istri Rasulullah, berkunjung ke rumah. Ummu Aisyah bertanya, anakku,
perbuatan baik yang dilakukan oleh suamimu, Rasulullah SAW, yang belum aku kerjakan? Apa perbuatan baiknya yang belum aku kerjakan? Kata Ummu Aisyah, kata anaknya, Abah, Rasulullah itu setiap hari selalu kasih makanan sama itu yang pengemis yang buta di ujung dekat pasar itu. Rasulullah selalu nyuapin dia. Oh gitu, ya udah, mana kasih makanan nih, kasih roti Bu, sama roti yang sama. Begitu Sayyidina Abu Bakar sini di depan pengemis tersebut, nih pengemis lagi ngaji pagi Rasulullah. Jangan percaya sama Rasulullah, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad ini tukang bohong, penyihir, bunuh aja Muhammad. Sayyidina Abu Bakar sini bingung. Rasulullah nyuapin dia, yang setiap hari ngaji pagi Rasulullah, yang setiap hari ngasih makanan, yang setiap hari nyuapin dia. Rasulullah ini orang. Diam nih Bu, Abu Bakar diam. Suapin Abu Bakar, toh makan. Suapin lagi, toh makan. Dipegang tangan Abu Bakar. Siapa kamu? Kamu bukan aku yang nyuapin kamu setiap hari. Bukan. Kamu bukan orang yang biasa nyuapin aku. Karena orang yang nyuapin aku itu saat tangannya masuk ke dalam mulutku, tangannya wangi banget. Tercium tangannya, harum wanginya. Tercium. Dan makanannya saat dimasukkan ke dalam mulutku, makanannya itu halus. Bukan, kamu bukan. Siapa dia? Kemana dia? Apakah dia marah kepadaku? Kemana dia? Siapa dia? Kamu ingin tahu siapa orang yang nyuapin kamu? Yang sebelum masuk ke dalam mulutmu dihaluskan dulu makanannya? Kamu ingin tahu siapa? Dialah Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mendengar nama Muhammad, gemetar pengemis itu, menangis seluruh badannya, gemetar, menangis dia. Dia tidak menyangka orang yang setiap hari dia caci maki, dia mengatakan bunuh Muhammad, Muhammad tukang bohong, Muhammad penipu. Ternyata yang berdiri di hadapannya yang nyuapin, gak ada orang lain lagi yang menyuapin selain baginda Nabi Muhammad. Dan makanannya dihaluskan lagi. Lalu kemana Muhammad? Kemana dia tidak pernah menyuapiku lagi? Apakah dia marah kepadaku? Dia tidak pernah datang menyuapiku lagi? Kemana Muhammad? Dia sudah meninggal. Menangis sedih. Kalau begitu, antarkan aku ke makam Muhammad. Aku malu. Aku ingin memeluk agama Islam. Antarkan aku. Aku malu dengan Muhammad. Ini akhlakmu. Hal yang sepele seperti ini kadang kita tak sadar. Kita tak sadar hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah cintai, sudah contohkan bagaimana akhlak yang baik. Bahkan ini ada di salah satu tadi, di ciri-ciri hamba Allah yang dipingin Allah tadi di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73 di situ salah satunya. Jika ada orang yang datang membencimu, mencaci makimu, menghinamu atau apapun, berkata yang tidak baik kepadamu, balas yang kebaikan. Ciri-cirinya ada di situ, sudah Allah sebutin. Semua ada dalam diri Rasulullah. Laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah akhlak suri tauladan yang baik yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tinggal ngikutin doang, tapi susah. Banyak orang punya ilmu gak pakai akhlaknya. Padahal semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya dia semakin menunduk. Bukan semakin mudah menilai orang, bukan semakin mudah merendahkan orang, bukan semakin mudah menghina orang dengan ilmunya. Mengatakan orang sesat, mengatakan orang kafir. Dia takut harusnya kepada Allah dengan ilmunya. Dia merasa dirinya hebat, padahal Allah sedang tutupi kebodohannya. Allah yang maha hebat. Ini akhlak. Maka kita belajar sabar ini dari Rasulullah. Rasulullah sudah contohkan kesabarannya seperti apa. Ini kekasih Allah yang sudah dijamin masuk surga masih takut dengan Allah, tapi mempercontohkan akhlaknya, kesabarannya. Gak perlu ya ada orang maki-maki kita, gak perlu kita maki balas maki-maki. Ngapain kita sekolah tinggi-tinggi punya titel S1 D3 tapi kita masih maki-maki orang? Buat apa? Kita kotori lisan kita sendiri untuk apa? Padahal justru saat kita dimaki-maki orang, dicaci maki, difitnah, dikata-katain, direndahkan, saat itu
kita pasang hajat sama Allah, saat itu kita ridho dengan hal yang seperti itu, Allah ijabah doa kita. Ini dijabah langsung sama Allah, asal kita ridho ya Allah, ya memang itu ada dalam diri saya ya Allah. Ini tuh udah dipraktekin sama guru saya Bu. Saya punya guru, Masya Allah, namanya Ustazah Amirah Nafazin, dan beliau yang ngajarin saya banyak hal, banyak nasihatin, banyak ngasih ilmu, Masya Allah. Ya, suatu hari saya belajar kitab, ada di situ satu kitab, ya, bukan cuma sebatas fikih wanita, tapi kitab itu lebih kepada akhlak. Akhirnya beliau ceritakan, yaitu tadi, ya, ciri-cirinya Allah tuh cuma kepengen kita ini seperti ini loh. Akhlak kita ini dipengenin Allah seperti ini, ciri-cirinya yang ada di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73 ini Allah pengennya kita kayak gini. Nanti boleh ibu dibuka kalau pengen tahu apa sih yang dipengenin Allah jadi hamba seperti apa tuh ciri-cirinya di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73. Yang pertama, dia datang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, nggak sombong. Yang kedua, dia nggak menyekutukan Allah. Yang ketiga, yang setiap malamnya dihabiskan untuk berdua-duaan dengan Allah. Yang keempat, yang saat ada orang datang, orang jahil datang kepadanya, bawa berita yang baik tidak baik, memaki-makinya, ya, berkata yang tidak baik, dia cukup doa, cukup salam, cukup doa sama Allah. Ya Allah, aku ridho, ya Allah, nikmat banget dimaki-maki ya Allah. Ya memang ini ada di saya. Ini yang kecil yang baru dibuka, yang gede yang kau tutupi ya Allah. Gitu. Ya, ayat 63 sampai 73. Lalu siapa lagi cirinya? Ya, yang selalu takut dengan azab-azab nerakanya Allah. Siapa lagi cirinya? Yang memsedekahkan hartanya di jalan Allah, yang tidak memfoya-foyakan hartanya. Lalu siapa lagi cirinya? Yang selalu terlontar dari doanya, dia selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ciri-cirinya semua. Guru saya suatu ketika lagi ceramah di kota Makassar, ada orang datang memaki-makinya, padahal beliau masternya para ustadzah. Di Jakarta itu beliau masternya para ustadzah. Ustadzah naruh hormat sama beliau. Beliau pakai cadar, tapi cadarnya nggak kayak saya begini Bu, kelihatan matanya enggak. Beliau udah tertutup semuanya, sudah nggak mau dilihat. Tapi kalau lagi ceramah di depan ibu-ibu, nggak ada laki-laki, nggak ada kamera, dibuka. Ya, nggak ada boleh handphone, nggak boleh foto, nggak boleh apapun, rekam suara juga nggak boleh. Sangat-sangat menjaga sekali auratnya, bahkan suaranya nggak mau terdengar oleh laki-laki. Menjaga marwahnya. Saya juga kalau nggak ada kamera, saya buka ceramahnya Bu, kan ada laki-laki aja. Tapi ganteng dia di sini. Ada kamera, nah itu biasanya saya kalau wanita semuanya. Terus nggak ada kamera semuanya aman, ibu nggak pegang handphone, nggak sibuk dengan handphonenya, handphone taruh di tas, saya biasanya buka cadar saya ceramah. Dari akhir sampai awal saya, dari awal sampai akhir dia ceramahnya buka cadar. Biasanya begitu. Kalau di Jakarta mereka udah pada tahu, majlis-majlisnya udah pada tahu. Oh ya udah begini nggak cadar, nggak boleh foto, nggak boleh video lagi ceramah. Kecuali lagi pakai cadar gini, silahkan mau videoin. Tapi kalau lagi dibuka nggak ada yang boleh. Guru saya juga seperti itu. Suatu ketika guru saya di Makassar dicaci maki sama orang, selesai ceramah ada yang datang maki-maki, bodoh dan segala macamnya. Dia cuma bilang, oh iya, ya alhamdulillah memang saya bodoh ya Allah, maafin ya, maafin saya bodoh ya, maafin. Di depan ibunya, di depan adik kakaknya, kakak adiknya juga seorang penceramah, pakai cadarnya juga tertutup semuanya, matanya nggak kelihatan. Ridho ya Allah, nikmat banget dimaki-maki orang ridho ya Allah. Maafin dia hambamu, dia umat Nabi juga. Ya Allah, aku pasang hajat dong. Saya ridho nih digini, tapi saya minta dong ya Allah kasih hadiah buat saya. Kata beliau minta ya Allah, saya pondok yatim, saya belum punya mobil. Anak-anak yatim saya kalau mau kemana-mana nggak ada mobil. Kalau ada kegiatan nggak ada mobil, saya minta mobil buat mereka. Pasang hajat gitu Bu. Nggak lama tuh, ya. Selang beberapa minggu ada yang ngasih mobil Bu. Benar-benar ada yang ngasih mobil buat beliau. Beliau ingat, oh ini doa yang pernah saya minta. Ternyata itu saat kita dicaci maki orang, kita ridho,
pasang hajat aja, ya Allah ridho banget saya nikmat, tapi saya minta boleh nggak hadiah? Saya boleh minta hadiah nggak ya Allah? Dikasih ini. Jadi besok-besok cari orang yang mencaci maki kita ya. Terus kita doa di situ. Saya juga udah pernah itu soalnya pernah dapat hadiah dari Allah, ternyata emang bener ya. Jadi Allah tuh masya Allah, Allah tuh baik banget ya Allah ini. Tapi ingatnya baru hari ini tuh dulu saya pernah doa seperti itu ya Allah, baru dikabulinya sekarang ini baik banget Allah, masih ingat sama doa saya kan gitu. Nah ini masya Allah. Maka itu kita belajar sabar dari Rasulullah. Hidup ini bu ujian. Tetapi saat Allah kasih ujian kita, sungguh Allah cuma kepengen melihat. Ini semua saya, ibu-ibu semua sedang melaksanakan ujian, praktek. Semuanya, ibu saya semua dikasih ujian. Gak ada manusia yang dikasih ujian, karena ujian itu pasti. Surat Al-Baqarah ayat 155. Di situ Allah katakan, Allah pertegas bahwa semuanya dikasih ujian. Presiden diuji, rakyat diuji, pemimpin diuji, semuanya diuji. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, istri diuji, suami diuji, anak, mertua, menantu, tetangga, kita diuji dengan harta, diuji dengan pekerjaan, semua ujian. Di situ dikasih tahu sama Allah. Kalau kita cuma melihat ya Allah kok saya aja kayaknya diuji. Dia nggak pernah sholat tapi nggak dapat ujian, kata siapa? Dia sedang diuji juga. Hidupnya senang-senang ya, dia lagi dikasih ujian kenikmatan. Dengan kesenangan, ujian kesenangan, dia ternyata lupa sama Allah. Itu ujiannya dia kan gitu. Kita dikasih ujian kesusah payahan, bertubi-tubi kita dikasih ujian, tapi kita ingat Allah. Di situ ujian, di situ nikmatnya, di situ manisnya iman. Apa manisnya iman, Bu? Manisnya iman itu saat kita dikasih ujian, kesusah payahan di dunia yang membuat kita lelah, jiwa terguncang, capek, gak selesai-selesai di ujian, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita semakin amal kita semakin meningkat, kita semakin takwa kepada Allah. Disitulah manisnya iman, kita bisa merasakan. Tapi pahitnya iman yang akan kita rasakan saat kita dikasih ujian kesenangan, justru ujiannya kesenangan, tapi justru membuat kita jauh dari Allah. Amal kita menurun. Di situ pahitnya iman karena kita jauh dari Allah. Maka fokusnya zat yang maha menguji. Gak usah fokus kepada orang-orang yang dikasih oleh Allah dan uji, gak usah. Fokusnya kepada Allah saja. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, karena dunia memang tempat ujian. Tetapi dari ujian kita cuma disuruh apa? Siapa hambaku yang paling baik amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Itu tadi surat Al-Mulk. Siapa yang paling baik amalannya dengan dikasih ujian? Amalan sabarnya. Mana yang paling baik sabarnya? Siapa orang-orang yang sabar? Tadi di surat Al-Baqarah tadi 155 Allah katakan di situ, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah. Dan pasti aku mengujimu, berarti ujian itu pasti buat siapapun hamba Allah. Pasti mengujimu dengan sedikit ketakutan. Sedikit doang kok takutnya, cuma sedikit aja kata Allah, dikasih rasa takut sedikit aja kata Allah. Kasih ujian, kehilangan harta, takutnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Hartanya udah dijamin sama Allah, rezeki udah dijamin sama Allah. Gak usah takut, ada Allah. Tuh di sini. Sedikit saja ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa, di situ tulisannya. Tapi di sepenggal ayat terakhirnya apa Allah katakan di situ? Wa basyiri sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Di balik ujian itu Allah katakan di ayat terakhir, wa basyiri sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti akan ada kabar gembira dari kita diuji. Kita dikasih ujian, Allah akan kasih kabar gembira setelah ini. Dan kita kan tahu kabar gembiranya apa, Allah yang tahu. Tapi siapa orang-orang yang sabar? Ini pertanyaannya. Siapa golongan orang-orang
ayatnya betul Al-Baqarah 156. Allah katakan di situ alladzi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang diberikan musibah dia mengatakan semua milik Allah, datang kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Dia orang-orang yang sabar. Ya. Orang-orang yang saat ditimpa ujian dia kembalikan kepada Allah, dia melibatkan Allah. Semua milik Allah akan kembali kepada Allah. Lalu kabar gembiranya apa, Bu? Ayat selanjutnya tuh Allah katakan apa di situ 157. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang dikasih ujian itu sungguh ada rahmat Allah. Allah akan berikan petunjuk. Dikasih rahmat, Bu. Allah kasih ujian kita, Allah nggak melebihi batasnya. Kita sanggup dan ada rahmat Allah di situ. Itu janjinya Allah. 3 ayat ini, Bu, yang menjadi pacuan buat saya saat saya diuji. Saya minta petunjuk sama Allah, ya. Supaya saya nggak berusaha, supaya saya nggak bertanya kenapa aku ya Allah, kenapa aku yang diuji, aku masih muda, aku masih kecil-kecil, bagaimana aku cari nafkahnya ya Allah. Ternyata kok cuma kamu orang semuanya diuji, kata Allah, kenapa enggak kan gitu. Akhirnya saya menemukan ini ayat ini, ya. Saat saya menemukan ayat ini saya malu sama Allah, ya Allah. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit saja ketakutan, tapi takutnya lebay banget. Habis. Tapi takutnya lebay banget, kehilangan makhluk, kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa. Di saat 2014 rumah saya terbakar habis, tak bersisa sama sekali. Harta habis, semuanya habis, dibikin nol sama Allah, cuma disuruh kembali ke Allah. Nih, ayat 155. Ini, dan aku pasti mengujimu sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta benda, buah-buahan jiwa, dan guncang. Kalau bukan Allah yang menolong, udah mati saya sama anak-anak saya. Di situ, di saat terkepung api, gak ada yang satu orang pun yang nolong. Di sepertiga malam saya terbangun, rumah saya udah terbakar, kita terjebak di api, saya dengan anak-anak saya, gak ada yang nolong, satu pun tetangga belum pada datang. Gelap yang kelihatan hanya api, panas sudah kayak di neraka. Di situ kalau bukan Allah yang nyelamatin, disitulah Allah dekat sedekat dengan urat nadi. Kalau bukan Allah mati semuanya. Cuma ngerembet-rembet tembok, anak-anak kamar, anak-anak ngebangunin anak-anak udahnya keluar, loncat dari rumah dari lantai 2 ke lantai 1. Cuma itu. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, habis semua. Yang kamu kejar di dunia popularitas, cinta dunia, kejar harta, mati-matian, jor-joran ngejar harta. Ya wajar, anak kecil-kecil bayar kuliah sendiri, sekolah sendiri, gak ada bantuan dari orang lain, ya. Maka saat itu ternyata lihat habis sama Allah. Bersyukur tapi di situ kembali kepada Allah. Hartanya cuma ini, anak-anak, cuma anak-anak. Ini ayat ini yang menggugah saya bersyukur. Allah itu sangat dekat. Kita cuma disuruh sabar, ya. Lalu kalau kita tahu kita bersama siapa saat kita sabar, pasti kita akan berbondong-bondong mendekati ujian kita masing-masing. Bersama siapa kita sabar? Bukan bersama tetangga, tapi bersama siapa kita sabar? Bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senang dengan orang-orang yang sabar. Allah cinta dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bersama Allah. Lalu kalau kita tahu hadiah-hadiahnya sabar, Bu, kita mau sabar. Sabar itu no limit. Sabar itu no limit. Kenapa sabar no limit? Karena Allah kasih pahalanya juga no limit. Lihat di Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10, di situ Allah kasih pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10 Allah kasih pahalanya tanpa batas. Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Disempurnain pahalanya tanpa batas. Buat orang-orang yang lagi dikasih ujian tuh sempurna pahalanya tanpa batas. Lalu kenapa kita kasih sabar kita? Karena sabar ada batasnya, Umi. Ya berarti kita belum sabar. Ya, kita belum sabar saat itu karena sabar gak ada batasnya, no limit. Asal kita tahu dulu artinya sabar.
dikasih ujian nih melalui suaminya misalkan, melalui anaknya atau hartanya atau pekerjaannya atau tetangganya atau menantunya atau mertuanya, kasih ujian perantara. Saat itu kita mau marah, ingat oh iya, sabar itu menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Kalau saya marah, ini setan yang lagi ngojok-ngojok saya, gagal saya. Ini Allah lagi lihat amalan terbaik sabar saya mana. Ini. Jadi mau marah, istighfar lagi. Oh, artinya sabar menahan diri. Ya, ini istighfar. Saat istighfar bu, kayak temperatur suhu saat kita demam, ya anak kita demam panas tinggi kita kompres, ya turun demamnya. Saat kita istighfar, lagi marah-marahnya kita istighfar, turun nih temperatur suhu badan kita. Ya, hawa nafsunya langsung turun. Ya. Apa pahala-pahala sabarnya bu? Dapat apa aja sih? Dapat pakaian yang terbuat dari sutra. Kalau di dunia kita cuma bisa beli sutri doang, ya. Yang beda tipis lah sama sutra, sutri dan kawinnya ya. Nanti di surga kita dikasih pakaian terbuat dari sutra. Surat Hud ayat 11 kalau saya nggak salah. Al-Insan ayat 12 kalau saya nggak salah, coba saya buka dulu kitabnya. Maka kita akan berbondong-bondong mendekati ujian kita masing-masing. Lalu dapat apa lagi? Allah angkat derajat kita kalau kita mau sabar. Dapat apa bu kita sabar? Ampunan dan pahala yang besar dari Allah di Quran surat Hud ayat 11 kalau kita sabar. Dapat apa lagi di surat Al-Insan ayat 12? Dapat pakaian yang terbuat dari sutra kalau kita mau sabar. Dapat apa lagi kalau kita mau sabar? Surat Az-Zumar tadi ayat 10. Lalu dapat apa lagi di surat Al-Furqan ayat 75? Diberi pahala yang tinggi oleh Allah di surga. Ini masa kita nggak mau sabar? Ya, ujian kita bisa lolos ujian, satu jawabannya cuma sabar aja. Karena kata Allah, kamu akan mendapatkan pahala-pahala sabar. Wabasyiri sobirin. Akan ada kabar gembira setelah ujian ini. Ternyata benar saat saya dulu ketakutan mau tinggal di mana, gak punya rumah ya Allah, nanti makannya di mana anak-anak saya, sekolahnya di mana. Bu, itu semuanya terjawab semuanya. Allah bukakan satu-satu. Kata Allah tuh, bisa kan kamu nyekolahin anak sampai mulia anak, bisa kan? Allah yang kasih bisa. Tuh ada tempat tinggal, walaupun bukan rumah saya. Ya, begitu kebakaran ada orang banyak banget ngasih tempat tinggal, pinjemin. Umi tinggal aja di rumah saya, mau setahun 2 tahun tinggal. Umi di sini, Umi di sini. Bu, dalam waktu itu 9 kali saya pindah-pindah rumah saya, karena dipinjemin 9 kali saya pindah-pindah rumah. Sampai setiap tahun pasti ada pertanyaan anak-anak saya, Umi kita bentar lagi pindah di mana lagi? Setiap tahun pasti ada pertanyaan itu, Umi kita tinggal di mana lagi? Gimana Allah aja udah. Gitu. Tapi Allah datangkan orang-orang yang baik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah habis 10 menit lagi azan. Saya mengajak ibu-ibu, ya, saya sedang membangun sama guru-guru saya bangun rumah tahfiz Quran, ya, rumah pondok untuk anak-anak belajar Quran. Saya sedang membebaskan tanah bu. Tanah itu mau kita bebaskan, lalu mau kita isi di situ rumah tahfiz buat anak-anak khusus yatim di sana. Saya kepengen peduli itu bukan cuma nyantuni, tapi peduli itu tempat tinggalnya anak-anak yatim. Peduli dengan pendidikannya, agamanya, ya. Supaya apa? Supaya dia memberikan hadiah buat ayahnya yang sudah meninggal dengan bacaan Qurannya. Setiap hari menjadi penerang kubur ayahnya. Istrinya baca Quran, dia menjadi penerang kubur suaminya sampai esok nanti bisa ketemu sama-sama di surganya Allah. Saya mau mengajak ibu-ibu semua berwakaf. Nanti akan saya kasih ini. Ini kitab Khulasoh ini isinya wirid harian, doa, sholawat, doa setelah Asmaul Husna, doa setelah baca Yasin, doa setelah baca surat Al-Waqiah. Wirid yang tadi saya baca di awal semua dari sini. Ini dirangkum
doa yang sudah diijabah oleh wali-waliullahnya keturunan Rasulullah yang ada di kota Tarim. Saya akan bagi ini, saya membebaskan tanah di sana 2000 meter, 1 meternya itu 2 juta. Buat ibu yang mau berwakaf, mau setengah meter boleh, semeter boleh, transfernya nggak harus hari ini. Ibu mau transfer besok, mau lusa, mau minggu depan, bulan depan boleh, mau dicicil juga boleh, mau barengan 10 orang nyumbang juga boleh. Nggak harus hari ini transfernya, terserah ibu kapan mau transfernya. Tapi ada akad, kita peduli dengan yakin. Nanti saya akan bagi ini. Nanti maju ke depan, tim saya yang mau nyatetin kapan ibu mau transfer, dicatat, dikasih nomor teleponnya, ada rekening yayasannya Fatimah Az-Zahra. Rekening ini yang bikin almarhum ya Fatimah Az-Zahra. Ini beliau. Ya saya mau ngajak ibu-ibu. Ini nanti saya akan kasih ke ibu-ibu. Yang mau berwakaf niatin, Umi saya mau deh semeter saya hadiahi buat kedua orang tua saya udah merawat saya selama hidup, saya belum bisa bahagiain orang tua saya cuma bisa nyusahin, saya belum bisa balas jasanya, saya kasih 1 meter buat orang tua saya, boleh diniatin. Umi saya mau setengah meter supaya saya dapat keturunan, boleh, bisa.